Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan bimbingan dan penyuluhan, di mana saya Lili Rahmawati, NIM 19005021 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Wisda Asri, NIM 19. Di sini kami akan mengadakan bimbingan dan penyuluhan, yang mana mereka sebagai bimbing. Baiklah, langsung saja kepada Saudari Lili, apakah permasalahan yang sedang Saudari alami pada saat sekarang ini? Baiklah, sebelumnya saya dulu pernah mengikuti organisasi di sekolah saya itu di MAN 1 Payakumbuh. Nah, di sana saya dulu pernah mengikuti ekstra yang namanya Paskibra dan Pramuka. Cuman waktu saya berada di perkuliahan saat sekarang ini, tentu tidak memungkinkan saya mengikuti organisasi lagi karena ada beberapa hambatan. Saya takut tugas kuliah sama perkuliahan saya terbengkalai akibat dari organisasi yang akan saya ikuti. Karena organisasi di perkuliahan ini menurut saya akan mengganggu nantinya aktivitas dalam perkuliahan saya. Jadi itu bagaimana menurut saudari terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi saat sekarang ini? Kalau menurut saya kan kalau kita mengikuti sebuah organisasi, kita sudah lebih tahu dulu apa konsekuensi kita dalam mengikuti sebuah organisasi. Pasti ada halnya mengganggu proses belajar kita selama perkuliahan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang bijak atau yang bisa berpikir lebih berpandai-pandai lah kita dalam memilah waktu gitu, mana yang lebih penting rasanya kita kalau ada kuliah, lebih baik kita kuliah atau kita gitu kan. Misalnya bentrol sama jam kuliah. Kalau menurut saya sendiri sih lebih baik kalau masih bisa diwakilkan atau tidak suatu kewajiban dalam suatu organisasi itu, lebih baik kita mendahulukan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu melakukan proses belajar mengajar, gitu menurut saya. Saya ingin bertanya lagi kepada saudari, soalnya kan saya dulu pernah mengikuti Paskibra kan, memang saya sangat menyukai Paskibra ini, sebab entah kenapa saya sangat suka dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang ke kegiatan fisik, bagian fisik. Nah, di saat kondisi saya sekarang seperti ini, apakah mungkin bisa saya mengikuti Paskibra atau mungkin ada saran lain dari saudari untuk saya bisa mengikuti organisasi lain misalnya? Kalau menurut saya sih, kalau kita lagi mahasiswa itu lebih baik fokus dulu kepada proses belajar gitu. Karena organisasi seperti pelatihan fisik itu mungkin kalau kita mahasiswa kan jam mata kuliah itu kan tidak menentu gitu. Ada jadwalnya sekarang pagi kuliah, ada nanti sambung lagi sore kuliah. Kalau pada waktu SMA kan, saudari Lili kan kita proses belajar kita kan teratur gitu. Proses dari pagi nanti sambung menyambung gitu sampai sore, jadwalnya pas jam 3 kita udah selesai atau jam berapa gitu kan. Nanti sorenya ekstrakurikuler gitu. Tapi kalau sekarang kalau kuliah ini kan waktu kuliahnya kan tidak menentu gitu. Kadang pagi kan ada, sore disambung lagi. Lebih baiknya kalau sebagai mahasiswa itu lebih baik fokus dulu dalam kuliah gitu. Kalau kegiatan ekstrakurikuler seperti latihan fisik itu lebih baik sekarang tidak dulu gitu. Lebih baik kalau ingin mengikuti organisasi, ikutilah organisasi yang tidak menunggu waktu kuliah seperti organisasi kesenian atau kerohanian atau yang lebih bisa mengesampingkan lebih mengesampingkan organisasi itu. Kita bisa memberikan alasan kepada ketuanya gitu, kita ada kuliah gitu, lebih banyak pemikiran yang diutamakan organisasi itu daripada latihan fisik gitu menurut saya.
Iya, baik, terima kasih saudari. Begini, kan kemarin saya juga pernah mencoba yang namanya organisasi, FORSIS di kampus. Jadi, biasanya saya kalau ikut organisasi memang, suka datang dan kemungkinan untuk tidak hadir tuh sangat kecil. Namun akhir-akhir ini, Ya. saya sangat, lebih suka di kos gitu, lebih nyaman di kos daripada pergi berorganisasi. Kalau misalnya terjadi keadaan seperti itu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa lebih konsisten dengan apa yang telah saya emban sebagai amanah saya? Ya, kalau menurut saya kan rasa malas itu kan ada dalam diri kita gitu kan. Caranya kita kembali ke niat awal gitu. Niat kita mengikuti organisasi kan ingin ingin apa? Ingin menjaga silaturahmi dengan kawan yang lain atau dengan lingkungan yang lain gitu. Niat awal gitu kan ingin bercampur baur dengan kegiatan yang lain gitu. Kalau ada niat malas itu kita tanamkan dalam diri kita gitu. Saya dulu waktu ikut organisasi ini karena saya ingin ini gitu, ini tujuan saya gitu. Kita mengingat-ingat lagi apa tujuan awal kita dalam mengikuti organisasi. Sehingga dalam kita adanya rasa malas dalam diri kita bisa membuat kita jadi saya tidak boleh begitu, saya harus bangkitkan semangat saya untuk bisa mengikuti organisasi itu. Itu menurut pendapat saya. Iya, baik, terima kasih, atas beberapa saran dan solusi yang telah saudari berikan kepada saya. Ya. Begini, sebelumnya kan, organisasi ini kan merupakan, suatu yang positif bagi mahasiswa saat sekarang ini, di mana dia bisa mengisi, waktu luangnya dengan berorganisasi kan. Terus yang ingin saya tanyakan, ini juga terjadi pada diri saya, bagaimana, cara kita agar bisa membagi waktu? Misalkan, hari ini untuk organisasi atau misalnya, jam segini untuk organisasi, jam segini untuk membuat tugas. Dan bagaimana cara kita agar konsisten dengan hal yang telah kita buat tersebut? Nah, kalau menurut saya kan bagaimana cara kita memilah-milah waktu gitu kan. Menurut saya kita buat schedule atau jadwal gitu kan. Hari ini saya akan mengikuti organisasi, maka kalau ada tugas hari ini saya kerjakan di hari ini misalnya gitu. Kita buat misalnya hari Senin saya akan mengikuti sebuah organisasi, ada rapat pukul sekian-sekian. Maka kalau ada tugas itu saya harus membuatnya awal-awal waktu. Misalnya hari Minggu saya harus berusaha mengerjakan tugas-tugas kuliah pada hari-hari yang lain sehingga fokus saya sehingga fokus saya tidak tercampur baur antara kegiatan saya selama organisasi dengan proses belajar saya selama kuliah gitu. Kita buat schedule gitu supaya lebih memudahkan kita dalam mengatur jadwal-jadwal kita dalam melakukan sesuatu. Dan cara kita meningkatkan motivasi kita yaitu kita tanamkan niat awal kita dalam mengikuti organisasi itu. Apa tujuan saya dalam mengikuti organisasi itu? Misalnya dulu tujuan kita mengikuti organisasi itu ingin lebih bersosialisasi dengan lingkungan, lebih menambah wawasan atau ingin memperluas silaturahmi gitu. Tujuan awal kita. Maka kalau ada rasa malas atau rasa apa gitu diri manusia kan rasa malas itu wajar saja gitu kan, tapi kita tanamkan niat awal kita, apa tujuan kita ingat kembali apa tujuan kita organisasi itu, maka dengan itu kita tidak akan merasa malas dalam mengikuti organisasi yang kita ikuti gitu. Itu menurut saya. Ya, baik, terima kasih, kepada saudari yang sudah menjawab beberapa, solusi dan motivasi bagi saya. Terima kasih, saya sebenarnya, masih ada pertanyaan lagi, tapi mungkin karena kita dibatasi oleh waktu juga. Baiklah, tadi, dalam bimbingan dan penyuluhan ini, saudari Dea menjadi seorang konselor dan saya menjadi seorang konselinya. Sekarang, kami gantian, saya menjadi seorang, konselornya dan saudari Dea yang menjadi, seorang konselinya. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Dea, apakah ada yang
menjanggal atau sebuah permasalahan yang saudari Dea belum bisa cerita kepada orang lain atau belum bisa ditemui solusi dari permasalahan tersebut? Ya, ada sih sedikit permasalahan yang saya hadapi, bukan sedikit ya, mungkin juga lumayan masalah ini larut-larut yang saya pikirkan gitu. Saat kita kuliah daring ini gitu kan, dalam kuliah daring ini tentu kita membutuhkan suatu peralatan yang lengkap, misalnya harus ada laptop gitu. Kalau saya kan tidak ada laptop gitu. Kan kalau ada tugas dalam kuliah daring ini pasti tugasnya mengetik semua gitu kan. Jadi permasalahan saya hadapinya gitu, saya lumayan susah gitu membagi waktu, misalnya jadi saya ada sambung lagi tentang kuliah gitu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara saya mengkondisikan situasi saya yang seperti itu antara saya membagi waktu saya membuat tugas pergi ke warnet gitu kan dengan saya kuliah. Kan ada kuliahnya kan, kalau kita kuliah di warnet tuh wajar-wajar saja, tapi kalau dilihat orang kan kita merasa merasa tidak enak itu kalau kita kuliah di warnet gitu kedengaran oleh semua orang, takut ada yang lain terganggu gitu. Kalau menurut Saudari Li, bagaimana saya menghadapi permasalahan saya ini? Baiklah, sebelumnya berarti saat sekarang ini, saudari bisa dikatakan masih memakai laptop, Kakaknya atau masih pergi ke warnet begitu kan? Nah, Saya memakai laptop kakak saya, kan sekarang saya dua laptopnya. oh begitu, ya. Tapi sekarang kakak saya kan lagi nyusun ya. Ya lanjutkan bagaimana saudari? Kan saya ikuti yang saudari tadi lihat tahu saya pergi warnet kan. Kalau saat sekarang ini kan kakak saya kan berada di semester akhir sedang mengerjakan skripsi. Tentu dia lebih membutuhkan daripada saya gitu kan. Terus sekarang kan kami berada di situasi atau lokasi yang berbeda. Saya berada di rumah, sedangkan kakak saya kan berada di Padang gitu sedang mengurus skripsinya. Lalu menurut saudari bagaimana cara saya mengondisikan situasi saya ini gitu? Iya. Sebelumnya mungkin kebanyakan dari mahasiswa atau mahasiswi saat sekarang ini memang kendala dari, laptop atau kuota, jaringan, dan segala macamnya. Sebenarnya, hal ini mungkin tidak hanya saudari Dea mengalami, mungkin seluruh mahasiswa dan mahasiswi juga mengalami hal demikian. Namun itu kan, juga kembali kepada diri kita kan, karena, yang namanya mahasiswa seperti apapun, goncangan yang akan dia hadapi, tentu dia harus memiliki suatu, tantangan dalam hal itu. Jadi dia harus bisa menyelesaikannya, karena dia bukan seorang siswa lagi. Jadi, dalam hal ini, eee, dia harus menyelesaikannya. Bagaimana caranya agar, dia bisa untuk, menyeimbangi antara, pergi ke warnet, atau menyelesaikan tugasnya di rumah atau, menggunakan Zoom. Zoom juga bisa digunakan melalui, handphone. Mungkin, juga agak lumayan susah dengan menggunakan handphone karena juga tidak bisa record, tidak bisa melihat, semua orang dengan jelas, artinya harus digeser dulu, dan itu mungkin memang, sangat, membuat mahasiswa atau mahasiswi jadi terkendala dalam, kuliah daring. Namun, kita juga bisa menganalisirnya melalui, aplikasi e-learning yang telah disediakan oleh kampus. Seperti di kampus kita di UNP, kita kan menggunakan e-learning 2. Jadi di sana bisa digunakan untuk kegiatan, diskusi tanpa, tatap muka, seperti itu. Dan saya ingin bertanya, kepada saudari, berarti, kendala yang saat ini saudari rasakan, dalam hal penggunaan, laptop atau masih ada misal dalam hal jaringan atau misal dalam hal kuota atau ada dalam hal lainnya?
Kalau dalam jaringan di sini alhamdulillah jaringannya baik. Tapi kalau apa itu permasalahan lain selain itu ya yang saya alami kan, misalnya kalau kita misalnya ada tugas, rasa malas itu pergi ke warnet kan ada gitu, malas saja pergi gitu. Kalau kita sebagai cewek itu kan sudah dewasa di rumah di rasa malas itu yang paling sulit bagi saya untuk membangkitkannya gitu. Ingin pergi ke warnet tapi malas gitu, tapi tugas sudah deadline gitu. Itu yang membuat saya agak sulit menyesuaikan situasinya gitu. Iya, sebenarnya rasa malas atau ingin rebahan memang sangat terjadi umpama di seluruh peserta didik gitu. Mungkin tidak hanya saudari dia yang mengalami, mungkin saya juga pernah mengalami hal demikian. Mungkin malahan sering kali ya, soalnya kadang tugas itu ada yang deadline hari ini, ada yang deadline 4 hari lagi. Jadi yang deadline 4 hari, 5 hari itu membuat kita semakin, oh tunggu dulu deh, mungkin ada waktunya 4 hari lagi, nanti aja deh. Akhirnya nanti kejar-kejaran. Nah, karena tadi yang seperti saudari Dea bilang, kan saudari pergi ke warnet untuk mengerjakan tugas karena kendala sama laptopnya. Kalau misalnya mengerjakan di HP mungkin ada juga kendalanya seperti memori penuh atau HP-nya udah pokoknya udah banyak berkas-berkas perkuliahan yang ada di dalam HP-nya. Jadi kalau menurut saya solusi yang terbaik itu misalkan tugas itu disuruh sama dosennya ada 4 hari lagi. Misalkan ada waktu luang seperti satu mata kuliah hari itu atau 2 mata kuliah, ada renggang waktunya, maka usahakan untuk mengerjakan. Pikirkan bagaimana dampak jika keterlambatan terjadi. Misalkan akan mendapatkan nilai C, atau misalkan akan mengecewakan orang tua tidak mendapatkan IP yang sesuai keinginan mereka. Karena jika diri kita tidak dibebani oleh sanksi-sanksi demikian, maka rasa malas, rasa rebahan, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak bersangkutan dengan perkuliahan akan menjadi lebih membesar dalam diri gitu. Jadi buat diri seakan-akan terkena sanksi jika tidak mengerjakan hal tersebut. Ya begitu menurut saya. Baiklah, dan juga saya ingin juga bertanya kan, apalagi kalau saya ingin pergi ke warnet itu kan penjaga warnet itu kan cowok gitu kan, laki-laki itu. Terus agak risih aja gitu kalau misalnya kita tiba di warnet itu kita tidak tahu misalnya cara-cara menghidupkan warnet warnet itu bagaimana gitu kan. Jadi kan kalau saya kan lumayan udah lama tidak pernah pergi ke warnet gitu sejak saya kuliah gitu. Saya lebih banyak menggunakan laptop ataupun kalau di kampus kan hanya pergi ke warnet hanya ingin memprint tugas gitu kan. Dan cara-cara warnet yang ada di daerah Padang dan di kampung itu kan juga berbeda cara-caranya gitu kan. Itu membuat saya kalau saya tidak tahu itu saya agak berpikir dua kali ingin mengatakan Pak saya tidak tahu bagaimana cara ini gitu. Ada rasa malu gitu ingin bertanya padahal nanti ya tidak ada juga yang mentertawakan kalau saya tidak yang ingin saya tidak tahu gitu apa yang ingin saya apakan gitu. Tapi nanti ada rasa-rasa dalam jiwa saya, ada nanti dalam diri saya, masa iya saya tidak tahu gitu. Ada rasa malu gitu ingin bertanya gitu kepada penjaga warnet. Dan juga kalau misalnya saya lama gitu di warnet, misalnya saya ingin kerja deadline gitu, ada 3 tugas sekalian yang saya kerjakan itu kan. Sudah banyak yang tidak ada di warnet itu, saya sendirian aja tiba-tiba nanti ada segerombolan para cowok gitu datang gitu di warnet itu ingin bermain game atau apa yang mereka lihat di situ saya juga tidak tahu ya. Tapi ada rasa ada rasa risih gitu kita berada dalam satu ruangan gitu lama dengan cowok tapi dia dalam hati saya gitu ada rasa-rasa risih gitu ketika saya di situ saya ingin cepat pulang tapi tugas belum siap gitu. Kadang-kadang saya bingung dengan situasi itu terkadang gitu kan. Bagaimana menurut saudari saya mengatasi hal demikian gitu?
Ya, sebelumnya, saya juga pernah mengalami hal yang sedemikian yang pernah saudari alami, karena memang, eee, gimana ya, ciri khas seorang perempuan tuh memang punya rasa malu gitu kan. Karena memang identik pada perempuan itu, dia mempunyai rasa malu. Jadi tidak dipungkiri kalau misalnya, kita malu untuk bertanya, misalnya jika ada di sekeliling itu cowok atau bagaimana, memang itu sudah apa ya, kayak jadi kebiasaan di dalam diri kita begitu. Eee, berarti, di sini permasalahan saudari yang seperti saya tangkap dari cerita saudari, itu tuh, karena risih terhadap beberapa lelaki yang ada di warnet saat mengerjakan tugas, terus, ketidakpahaman dalam menggunakan komputer karena, beda-beda dari setiap, warnet itu cara penggunaannya. Terus yang ketiga, rasa malu untuk ingin bertanya kepada orang yang punya warnet itu. Nah, kalau menurut saya yang pertama untuk menghindari rasa malu jika di warnet itu banyak laki-laki, saudari bisa membawa teman atau misalnya, kakak atau sepupu atau misalnya, teman-teman saudari yang mungkin hari itu tidak mempunyai kegiatan, bawa mereka pergi ke warnet. Jadi saudari tidak sendiri gitu, ada temannya, ya untuk bercerita atau untuk bertanya jika dia mengerti menggunakan komputer, begitu. Nah, yang kedua, masalah ketidaktahuan dalam, penggunaan beberapa warnet yang mungkin berbeda-beda caranya. Nah, sebelum itu saudari bisa menggunakan yang namanya YouTube gitu kan, karena sekarang kita kan, serba online, serba, eee, pokoknya serba-serba, teknologi lah gitu. Jadi, cara cara cari, bagaimana cara penggunaan, eee, komputer-komputer yang ada di warnet itu. Misal, cara penggunaan komputer dengan baik atau cara penggunaannya bagaimana, cari di aplikasi, dicari di YouTube begitu. Nah, yang ketiga, itu tuh permasalahan saudari tadi, yang pertama tadi rasa malu, habis itu ketidaktahuan, satu lagi apa tadi saudari? Maaf, rasa risih gitu banyak banyak cowok yang ada di dalam magnet itu. Nah, ya. Sebenarnya saya juga pernah mengalami hal demikian, karena dulu, saya juga nggak ada laptop begitu kan, jadi memang pergi ke warnet. Nah, di warnet itu memang identik dengan, laki-laki saja, karena mereka di sana dominan bermain game, atau, pokoknya umpama di sana cuman bermain game saja gitu, untuk mengisi waktu luang mereka bisa jadi. Nah, kemungkinan kita untuk malu ke sana atau, tidak ingin ke sana atau risih dengan keadaan mereka di sana memang, tapi mau bagaimana, kita kan, harus melakukan hal yang, apa ya, istilahnya perlu atau penting bagi kita gitu. Jadi, beranikan saja diri dengan, niat hanya untuk mengerjakan tugas dan tidak berlama-lama di sana. Jika kemungkinan kita berlama di sana, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita membawa teman atau saudara yang sama-sama perempuan. Jadi nanti di sana mereka bisa menemani kita, jadi kita tidak risih dengan, seseorang yang ada di sana. Begitu menurut saya, Saudari Dea. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lili dengan beberapa tadi motivasi atau sebuah solusi-solusi yang diberikan. Alhamdulillah saya sudah agak tidak terlalu memusingkan permasalahan yang saya hadapi. Menurut saya itu sudah membuat saya lebih rileks itu, atau saya sudah menemukan solusi yang baik itu dalam saya terhadap permasalahan yang saya hadapi itu. Saya sangat berterima kasih kepada Saudari Lili karena telah membantu permasalahan atau memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan saya, sehingga saya tidak merasa terlalu berlarut-larut memikirkan masalah saya, karena kalau ada masalah gitu kan kita pendam sendiri, rasanya gitu berat rasanya gitu. Kalau kita udah saling cerita atau tukar pendapat, rasanya udah lega itu, udah agak hilang sih itu beban yang ada di pikiran kita setelah kita bercerita kepada seseorang gitu. Iya, sama-sama Saudari Dea. Saya juga terima kasih atas beberapa sharing yang telah saya lakukan kepada Saudari Dea tadi. Karena memang
kondisi itu sangat menekan kepada saya gitu, yang biasanya ikut organisasi dan sekarang tidak ikut organisasi gitu. Jadi kayak ada hal yang hilang dari dalam diri gitu. Jadi alhamdulillah tadi udah agak plong gitu. Biasanya saya pendam sendiri, saya cari tahu sendiri, malah makin menambah masalah bukan menimbulkan solusi yang baru seperti itu. Jadi saya sangat terima kasih kepada saudari Dea dengan kesempatan yang sharing seperti ini, tukar-tukar masalah, tukar-tukar pendapat, kasih solusi dan motivasi, itu membuat lebih plong rasanya. Jadi masalah yang lama hilang, jadi masalah baru kalaupun timbul sudah bisa mengatasinya seperti itu. Ya mungkin sekian kita sering-seringnya kali ini ya saudari Dea. Soalnya mungkin kita juga dibatasi oleh waktu seperti itu. Terima kasih kepada saudari Dea udah mau sharing-sharing bagi-bagi masalah, bagi-bagi solusi motivasinya. Apakah kita akhiri aja kali ini sharing-sharingnya saudari Dea? Saudari Lili yang sudah kita bertukar pendapat, bertukar pikiran tentang permasalahan yang kita hadapi itu. Mungkin cukup sekian saja kita sharing kita hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.